Mengapa Jerman dan Jepang sekarang mati-matian ikut campur dalam perang Ukraina? Ada dua pemain paling aneh dalam perang Ukraina baru-baru ini, yaitu Jepang dan Jerman. Keduanya terlibat setelah pertengahan peperangan, tetapi begitu terlibat, mereka menjadi benar-benar gila. Memang sulit dipercaya bahwa Jerman dan Jepang akan ikut campur dalam perang Ukraina-Rusia. Dari IQ dan strategi kedua negara ini, saya khawatir campur tangan mereka telah direncanakan sudah sejak lama. Jerman tampaknya paling kebakaran jenggot. Sebaliknya, si Jepang tampak tidak terlalu cemas, tetapi jelas lebih licik dan berbahaya. Berniat memanfaatkan perang Ukraina untuk menyalakan api peperangan ke LCS. Mengapa keduanya baru sekarang bangkit secara serempak? Jerman sebagai akar penyebab timbulnya Perang Dunia Kedua selalu berusaha mencari kesempatan untuk mengubah status negaranya. Walaupun pertunjukan Jerman sangatlah proaktif dalam mengakui kesalahannya atas semua korban akibat Perang Dunia Kedua. Namun sebenarnya Jerman sedang menunggu peluang untuk mengubah tatanan internasional saat ini. Ibarat sedang menunggu seorang biksu Tang untuk datang ke kaki Gunung Wuzhi dan melepaskan segel di atas kepalanya seperti halnya dalam cerita Journey to the West. Satu-satunya kesempatan bagi Jerman untuk bangkit lagi adalah membalikkan sepenuhnya hasil Perang Dunia Kedua dan membentuk kembali tatanan internasional baru. Lantas, bagaimana caranya membalikkan hasil Perang Dunia Kedua? Jawabannya, Perang Dunia Ketiga. Untuk memancing Perang Dunia Ketiga, hanya diperlukan 2 dari 3 negara superpower dunia saat ini memulai peperangan, yaitu Amerika Serikat, China, dan Rusia. Karena skala ukuran negara lain tidaklah cukup, berhubung skala pertempuran mereka bolak-balik paling-paling hanya setara ramalan cuaca tingkat lokal. Itulah sebabnya ketika Rusia memulai peperangan di Ukraina, selain Amerika Serikat, Jerman adalah salah satu negara yang paling bersemangat. Namun, Jerman dengan citra genetik sebagai negara penyebab yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, jika campur tangan dalam Perang Ukraina terlalu dini, dunia akan langsung menjadikannya sebagai tema anti-Nazi. Oleh karena itu, Jerman harus bertahan dulu. Begitu Jerman secara resmi melakukan intervensi dalam skala besar, itu berarti semua negara Eropa akan melakukan intervensi dalam skala besar. Alhasilnya, Ukraina akan menerima dukungan super yang jauh melampaui kekuatan nasionalnya. Ditambah Amerika Serikat yang sedang sekuat tenaga menyalakan api peperangan yang lebih besar. Akibatnya, Rusia akan terpojok di ambang jurang. Apakah menurut Anda Presiden Putin hanya akan pasrah atau akan menggunakan ribuan nuklir andalannya untuk membalikkan keadaan? Begitu Perang Dunia Ketiga terpecah, maka tatanan internasional yang telah dibangun semasa Perang Dunia Kedua tentu saja harus dirombak. Mantan Uni Soviet sebagai salah satu pemenang Perang Dunia Kedua akan berbalik menjadi negara penginvasi nantinya. Jerman yang telah ditekan di kaki Gunung Wuzhi selama 78 tahun oleh Buddha menurut cerita Journey to the West telah menunggu lama untuk peluang ini. Demi peluang ini, Jerman tidak akan segan-segan mengorbankan perekonomiannya sendiri dan tidak segan-segan mengambil risiko untuk mengubah nasib negaranya. Itulah mengapa Jerman tiba-tiba berubah menjadi negara yang sangat agresif mendukung perang Rusia-Ukraina setelah Amerika Serikat. Hal ini tampaknya cuma Amerika Serikat, Rusia, dan China yang telah melihat jelas ambisi negara ini. Tetapi, apa daya? Itulah kenyataan saat ini. Ini juga mengapa China berulang kali menekankan piagam tujuan PBB harus menjadi norma dan panduan pembicaraan damai kedua belah pihak. Hanya dengan mendukung secara tegas hasil Perang Dunia Kedua oleh PBB, dunia baru dapat mencegah pecahnya Perang Dunia Ketiga dan pemulihan Nazi. Hari ini, Jerman telah menunjukkan taringnya. Jalan China membantu mendamaikan perselisihan menjadi semakin sulit. Di lain pihak, Jepang yang telah dikebiri oleh Amerika Serikat sampai ke akarnya jauh lebih buruk dari Jerman. Jepang tidak hanya dipotong bersih, tetapi juga dipotong langsung ke prostat. Dan diperkirakan tidak ada harapan untuk sembuh atau pulih lagi.
Tetapi Jepang tetap memiliki ambisi yang belum pernah mati. Sebagai negara kepulauan kecil yang terpatok kuat dengan daratan tetangga, kapan Jepang pernah menghentikan impian restorasi militeristiknya? Untungnya, bagaimanapun juga, perang Ukraina hanyalah perang di Eropa dengan Rusia. Dan Jepang yang berada jauh di Asia Timur Laut, hampir tidak ada kaitannya sedikitpun. Karena China dengan tegas berdiri di garis tengah yang tidak memilih pihak manapun, menyebabkan Amerika Serikat dan negara barat lainnya tidak berdaya. Tahukah Anda seberapa besar harapan Jepang agar China terlibat dalam peperangan ini? Karena begitu China terjebak perangkap ini, maka sudah pasti akan menggulingkan tatanan Perang Dunia Kedua. China yang berpemikiran cukup rasional tidak jatuh dalam perangkap ini juga membuat si Jepang tak berkutik. Nah, bagi seorang Kasim seperti Jepang yang tiap hari memikirkan bagaimana melukai tetangganya, bagaimana menumbangkan hasil Perang Dunia Kedua, Jepang pasti rela melakukan apa saja. Oleh karena itu, Jepang secara terbuka ataupun diam-diam mentransfusikan darah ke Ukraina, dan kemudian terus menciptakan kekacauan di 4 pulau utara, mencoba mencampurkan semua konflik yang terkait dengan Rusia ke dalam keranjang besar perang Ukraina. Si Jepang juga berusaha memprovokasi masalah di Selat Taiwan pada saat yang sama, berusaha menjebak China untuk segera jatuh dalam perangkap api peperangan, sehingga pihak lawan dapat langsung keroyokan dan akhirnya pecah Perang Dunia Ketiga. Selama itu adalah perang dunia, maka harga diri dan kedaulatan nasional Jepang yang telah hilang dapat dihidupkan kembali. Apalagi hegemoni Amerika Serikat sedang diambang keruntuhan saat ini, juga tidak akan peduli dengan perang besar. Sedangkan pihak Rusia dengan perang Ukraina yang tidak kunjung padam, juga tidak bermasalah untuk bertarung sampai titik darah yang penghabisan. Jerman dan Jepang yang ingin membalikan hasil Perang Dunia Kedua jelas akan berusaha mati-matian untuk mempercepat menyalakan api peperangan. Jadi, yang ingin saya tanyakan, China yang tersisa sendirian, dapatkah bertahan dan mencegah dunia jatuh dalam peperangan? Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!